Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I do hope you are all fine. Welcome to English class and welcome to this channel. Selamat datang di kelas bahasa Inggris dan selamat datang juga di channel saya. I'm Irfan Suryana. In this occasion, I would like to share about the material which is really different in the various meeting. Yeah. Okay everyone, and our material today is about obligation. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang obligation atau kewajiban atau keharusan ya. Well everyone, before we start to learn together about this material, it is better for us to initiate our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay, here is the part 1. Yeah, it is about definition atau pengertian dari obligation. Does anyone know about the definition of obligation? Yeah. If you haven't, please don't worry because I will tell you about the definition of obligation. Yeah. Baik, kita sama-sama lihat di sini untuk beberapa definisi atau pengertian dari obligation ya. Baik, untuk yang pertama yaitu obligation is something by which a person is bound or obliged to do certain things and which arises out of a sense of duty or results from custom, law, and etc. Ya. Untuk pengertian yang pertama, obligation yaitu merupakan sesuatu di mana seseorang terikat atau berkewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu dan yang muncul karena rasa kewajiban atau hasil dari adat, hukum, dan lain-lain. Ya. Untuk pengertian yang kedua, obligation is something that is done or is to be done for such reason. Ya. Jadi, obligation merupakan sesuatu yang dilakukan atau harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu, begitu ya. Kemudian, pengertian yang ketiga, obligation is a binding promise, contract, sense of duty, etc. ya. Jadi, untuk pengertian ketiga, obligation merupakan janji yang mengikat, kontrak, rasa kewajiban, dan sebagainya. Pengertian yang keempat, obligation is the act of binding or obliging oneself by a promise, contract, etc. Ya. Jadi obligation merupakan di sini sebuah tindakan yang mengikatnya atau mewajibkan diri dengan janji, kontrak, dan sebagainya. Baik, I took these definitions from dictionary.com. Ya. Baik. Untuk bagian yang kedua yaitu how to express obligation. Bagaimana untuk mengekspresikan atau menyampaikan kewajiban. Baik. Here are 3 ways to express obligation ya. Jadi ada 3 cara untuk mengekspresikan obligation ya. Ada to say something is necessary ya. Jadi untuk mengatakan sesuatu itu perlu, ada to say something is not an obligation, untuk mengatakan sesuatu bukanlah sebuah kewajiban, dan yang terakhir adalah to say something is forbidden, untuk mengatakan sesuatu dilarang. Baik, kita bahas sama-sama ya. Di sini examples, to say something is necessary atau untuk mengatakan sesuatu itu perlu. Baik ya. Di sini juga dibagi beberapa kembali. Untuk yang pertama ini kita akan membahas to say something is necessary menggunakan must ya. To talk about obligation we use must. Often the authority for the obligation comes from the person who speaks when we use must ya. Jadi untuk berbicara tentang kewajiban kita menggunakan kata must atau harus. Seringkali otoritas untuk kewajiban berasal dari orang yang berbicara ketika kita menggunakan kata must ya. Contohnya, you must call your parents ya. Anda harus menelpon orang tua Anda. I must join singing competition. Saya harus ikut lomba menyanyi. We must do our job carefully. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan hati-hati, begitu ya. Untuk bagian kedua yaitu to say something is necessary by using have to ya.
to talk rules, to talk about rules on an obligation, we can also use have to. The authority for the obligation doesn't come from the person who talks. Maybe a universal law or obligation is the rule, ya. Jadi untuk berbicara tentang aturan dan kewajiban, kita juga bisa menggunakan kata have to, ya. Kewenangan untuk kewajiban tidak datang dari orang yang berbicara. Mungkin hukum atau kewajiban yang sifatnya universal adalah aturannya. Kita lihat contohnya. You have to have a driver license. Ya. Anda harus memiliki SIM. Kemudian I have to pay tax now. Saya harus membayar pajak sekarang. I have to register to the committee in the campus. Saya harus mendaftar ke panitia di kampus. Baik, untuk yang ketiga, to say something is necessary by using have got to, ya. Baik, in British English, have got to is popular and is stronger than have to, ya. Di sini dalam bahasa Inggris British, have got to yaitu populer, ya, dan lebih kuat daripada have to, ya. Ini beberapa contohnya. I have got to call the manager. Saya harus menelpon manager. You have got to send this package to her. Anda harus mengirimkan paket ini padanya. We have got to go to the hospital right now. Ya, we have got to go to the hospital right now. Ya, kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Ya, untuk selanjutnya yaitu by using need to, ya. To talk about what is important, we use need to. Untuk berbicara tentang apa yang penting, ya, kita menggunakan need to. Contohnya, you need to see your sister. Anda perlu melihat saudara perempuan Anda. I need to gather the data for my future research, ya. Saya perlu mengumpulkan data untuk penelitian selanjutnya. Sinta needs to check her paper. Sinta perlu memeriksa kertasnya. Begitu, ya. Dan di sini selanjutnya examples to say something is not obligation. Jadi untuk mengatakan, ya, atau mengekspresikan sesuatu itu bukan sebuah kewajiban. Baik. Use don't or doesn't have to, ya, or don't or doesn't need to say there is no obligation. Jadi gunakan don't atau doesn't have to, ya, atau don't atau doesn't need to, ya. Di sini adalah untuk mengatakan tidak ada kewajiban. Contohnya, you don't have to buy television. Anda tidak perlu membeli televisi. He doesn't need to explain his problem. Dia tidak perlu menjelaskan masalahnya. I don't need to promote my product again. Saya tidak perlu mempromosikan produk saya. Begitu, ya. Dan ini yang terakhir, ya, example to say something is forbidden, ya, untuk mengatakan sesuatu dilarang. Bagaimana? Kita sama-sama simak, ya. Use mustn't or can't to say that there is an obligation not to do anything, ya. Jadi di sini gunakan mustn't or can't untuk mengatakan bahwa ada kewajiban untuk tidak melakukan apapun. Bagaimana contohnya atau apa saja contohnya? Kita lihat lagi. You mustn't buy the ticket, ya. Anda tidak harus membeli tiketnya. We can't play football here. Kita tidak bisa bermain sepak bola di sini. I mustn't receive the gift from a stranger. Ya, saya tidak harus menerima hadiah dari orang asing. Begitu, ya. Baik everyone, I think that's all enough for today meeting, ya. Thank you very much for joining English class today. If you have any question, please feel free to ask me, ya, through my Instagram, yeah, or through my email. Okay, everyone. Okay, here thanks to this template, yeah, Slides Carnival, and then here are the sources that I used or I utilized to explain, yeah, this material today. Okay, everyone. Once again, thank you very much for joining English class. I do hope you can get many benefits from this meeting, ya. We close our material today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.